Hari ini aku pengen review buku ini, judulnya What's Your Angle? Pythagoras, ya. Nah, kalau zaman dulu kita sekolah itu belajar rumus Pythagoras itu kan cuman dari pelajaran matematika ya. Jadi pokoknya ini rumus ini namanya Pythagoras untuk menghitung, sudut siku-siku gitu ya, segitiga siku-siku. Tapi kita nggak pernah tahu, Pythagoras itu atau si Pythagoras ini sebagai manusia. Nah, jadi, dalam kurikulum Montessori ketika kita memberikan sesuatu, pelajaran ke anak, we want it to be as human as possible. Jadi kita pengen selalu membawa kepada manusianya gitu. Karena semua ilmu yang saat ini kita belajar itu adalah hasil dari perkembangan manusia. Jadi pasti ada andil, ada hasil pekerjaan tangan dan hasil susah payahnya manusia sehingga kita bisa membuat segala sesuatu gitu kan. Semua ilmu yang kita pelajarin itu bukan cuman sekedar tulisan, sekedar eh, ilmu aja gitu, bukan benda mati, tapi itu benda hidup gitu. It's a living thing, it comes from a person. Nah, jadi makanya, supaya anak juga jadi lebih interest gitu untuk mempelajarinya, kita kenalkan dulu manusianya, ya. Nah, ini salah satu buku yang aku rekomen, aku suka banget buku ini dan anakku juga baca sampai berkali-kali gitu ya. Jadi buku ini menceritakan tentang, Pythagoras, si Pythagoras ini sebagai manusia gitu. Jadi ceritanya kalau di sini ini kan, ilustrasi ya, jadi nggak tahu bener-bener apakah real banget ceritanya seperti ini atau enggak. Tapi buat aku ilustrasi ini udah cukup menarik untuk bikin anak, jadi bisa ngerti gitu, relate sama si pengalamannya si Pythagoras ini, yang akhirnya membawa dia kepada mendapatkan rumus tersebut, gitu. Nah, si Pythagoras ini diceritakan dia adalah seorang, anak yang tinggal di Ancient Greece, di zaman Yunani kuno, gitu. Nah, jadi kalau anak kurang lebih udah pernah dengar tentang peradaban Yunani kuno atau Ancient Greece, nah mereka bisa nih langsung relate gitu kepada si Pythagoras ini dan kehidupannya di sana, gitu ya. Nah, jadi, si Pythagoras ini diceritakan dia ini anak yang curious, dia pengen tahu dan, zaman dulu kan belum ada gadget, belum ada TV ya, jadi dia suka berkeliaran aja gitu. Terus habis itu dia suka liatin orang-orang di sekitarnya itu bekerja. Nah, di sini di zaman Ancient Greece dulu kan orang suka bikin banyak bangunan ya, kayak kuil, terus kemudian patung. Nah, eee, ini ceritanya ada 2 orang pekerja yang mereka lagi mau membangun sebuah bangunan, sebuah kuil gitu ya. Nah, tapi mereka nggak bisa membuat satu tangga yang panjangnya cocok gitu untuk sampai kepada, si atap dari bangunan yang sedang mereka bikin, gitu. Nah, terus habis itu mereka juga punya masalah yaitu ketika bikin patung ini, patungnya miring-miring semua. Kenapa? Karena ketika mereka bikin alasnya ini, alasnya semuanya miring. Nah, kenapa ya? Gimana ya kalau misalnya ini miring semua gitu kan? Nah, jadi si Pythagoras ini dia sambil jalan-jalan dia notice aja gitu, oh ternyata kok ada begini-begini ya gitu. Nah, terus dia ngobrol juga sama papanya. Papanya ini seorang pedagang dan dia suka trading ya, dia suka berdagang ke tempat-tempat lain. Nah, dia hari ini dia pergi bersama papanya untuk ke Ancient Egypt, dia ke Mesir. Nah, di Mesir kuno itu mereka ketemu sama satu orang yang dia menggunakan tali ini untuk membuat sudut siku-siku. Nah, si Pythagoras ini tertarik sekali dengan tali ini. Lalu dia coba untuk explore, dia pinjem, terus dia coba mainin gitu kan. Oh, ini ternyata cara kerjanya seperti ini. Kalau kita pakai tali ini, kita bisa membuat tembok yang tegak, lurus gitu. Tidak miring lagi gitu kan. Nah, terus how does that work? Gimana ya cara kerjanya si tali itu? Gimana caranya kita bisa menghitung supaya nggak usah pakai tali itu pun kita bisa tahu bagaimana membentuk tembok yang lurus gitu kan. Jadi akhirnya dia explore lah gitu dengan bentuk si segitiga siku-siku ini. Ketika dia eksplorasi, akhirnya dia menemukan bahwa ternyata setiap sisi dari segitiga siku-siku itu kalau dibentuk area atau dibentuk kotak itu nanti jumlahnya akan sama. Kotak yang ada di sini sama kotak yang ada di sini ditambahkan ternyata sama dengan kotak yang ada di sini, gitu. Jadi persegi 2 buah persegi dari 2 sisi segitiga itu ternyata jumlahnya sama dengan 1 buah persegi di sisi miring segitiga. Nah, ini dari dia eksplorasi ya, ternyata dia menemukan itu. Habis itu dia coba buktikan apa yang sudah dia buat itu rumusnya, ternyata selalu bisa dipakai gitu untuk, melakukan berbagai macam perhitungan. Jadi dia coba-coba, ternyata bisa. Nah, habis itu
Dia ceritain deh, kasih tahu ke orang tukang bangunannya, dia bilang, "Oh, tangga kamu harusnya panjangnya segini supaya kamu bisa supaya kamu bisa nyampe ke atas," gitu. Jadi dia bikin sisi miring dari si tangga ini harus seberapa. Nah, jadi nanti kalian bisa baca sendiri ya detailnya seperti apa. Tapi kurang lebih dia menggunakan rumus Pythagoras itu untuk itu. Kemudian dia juga membuat patung ya nah ini kalau mau bikin patungnya lurus, di bagian alasnya ini harus ada sudut siku-siku atau right angle. Caranya gimana? Pakai measurement atau pengukuran yang sudah saya temukan gitu kan. Nah, terus di sini dia juga membantu untuk bisa menemukan jarak yang lebih dekat atau lebih cepat untuk traveling dari satu pulau ke pulau yang lain. Jadi kalau tadinya harus lurus terus belok, nah ternyata bisa pakai satu sisi miring tetap nyampe juga lebih cepat, gitu. Ya, nah jadi dia, bukunya ini memberikan gambaran tentang bagaimana, mmm, Pythagoras atau rumus itu dipakai dalam kehidupan sehari-hari, gitu. Jadi, ini adalah yang membuat kita bisa membuat matematika itu bukan cuma sekedar pelajaran aja, bukan cuma sekedar tugas, tapi benar-benar real life gitu, benar-benar berguna untuk kehidupan kita, oke? Nah, jadi ini bukunya dia paperback dan 32 halaman ya standar, 32 halaman. Dan dari buku ini kita bisa banyak ngobrol tentang matematika, kita juga bisa praktekin juga apa yang dilakukan sama si Pythagoras di buku. Kita bahkan bikin talinya itu juga kita bikin, habis itu kita coba untuk mengukur dan lain sebagainya. Kita praktekkan juga apa yang dia lakukan, terus kemudian, oh ternyata bisa membuktikan rumus tersebut, gitu ya. Nah, jadi ini untuk anak usia berapa, kalau saran aku sih mungkin 7 tahun ke atas ya, 7 sampai 8 tahun ke atas lah, untuk bisa ngerti isinya gitu. Kalau cuman bacaan doang ya tentunya bisa-bisa aja, tapi untuk ngerti isinya dan bisa relate sama konsep matematikanya mungkin 7 tahun ke atas. Oke, so itu aja, review buku untuk What's Your Angle, Pythagoras. Thank you.